Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Andis Irianto. Sebelum aku mulai, mungkin aku bisa minta bantuannya juga untuk like, komen, dan subscribe biar aku terus semangat untuk konten-konten aku selanjutnya. Oke, jadi aku di sini hari ini hari terakhir aku UAS di semester 4 di tahun kedua aku berkuliah di ITB. Mungkin perjalanan sampai ke sini bukan hal yang mudah juga, tapi bukan hal yang sulit juga. Aku selama 2 tahun ini mungkin lebih banyak kesulitan itu di tahun-tahun pertama gitu, di masa-masa TPB. Mungkin ya kalian juga nanti bakal merasakan, apalagi yang nanti baru masuk lah. Ya mungkin masa TPB ini adalah salah satu masa tahap persiapan bersama kan, untuk bisa menyamaratakan kayak pemahaman-pemahaman apalagi tentang hal-hal yang eksak. Dan itu mungkin kalian bisa belajar sedikit demi sedikit. Dan aku memang agak struggle di situ karena aku dari SMA yang tidak terlalu ketat. Ya bisa dibilang biasa-biasa aja, tapi ya aku masih pengen terus berkembang. Ya jadi selama 2 tahun kurang lebih aku udah kuliah di ITB, banyak pengalaman-pengalaman yang aku dapetin, banyak pembelajaran yang aku dapetin hingga aku bisa berada di titik ini. Aku bisa membuktikan diri aku bahwa aku itu dari desa tapi bisa aku bisa bersaing dengan yang lain gitu. Dan ini sesuatu hal, sesuatu kebanggaan untuk diri sendiri yang utama itu. Aku bisa sejauh ini bisa sampai saat ini. Jadi kalau di ITB itu mungkin aku udah cerita juga di video-video sebelumnya. Mungkin nanti aku bakal taruh juga link aku tentang masa-masa TPB khususnya. Jadi di ITB itu kan pada saat kita masuk ke ITB itu kita nggak langsung masuk ke jurusan, tapi kita itu ada yang namanya tahap persiapan bersama atau TPB, di mana di situ ada beberapa mata kuliah yang awalnya emang diambil dari mata pelajaran yang ada di SMA gitu, kayak matematika, fisika, kimia. Namun untuk tingkat kesulitannya itu lebih ditingkatkan lagi untuk bisa menyamaratakan pemahaman apalagi itu di dalam eksaknya. Nah, mungkin ini kelihatan kan ini jadi ada salah satu CX. CX itu salah satu web dari ITB untuk kemahasiswaan setiap mahasiswa gitu. Nah, mungkin aku bakal share tentang struktur kurikulumnya aja gitu seperti apa. Jadi pas aku TPB, aku itu 2 semester kan. Di semester pertama sama semester kedua. Nah, di semester pertama ini aku full online. Jadi selama kuliah aku bener-bener online dari awal sampai akhir semester 1 gitu. Jadi ya mungkin di sini aku agak sedikit malas-malasan juga kan, apalagi ya kita yang nggak paham apa-apa tiba-tiba dapat kuliah yang sulit, ya bisa dibilang sulit buat aku kayak gitu, dan itu online. Terus buat temen-temennya juga ya bisa dibilang ya masih sendiri-sendiri lah, jadi belum ada kebersamaan ataupun apa gitu, jadi masih sendiri-sendiri untuk berjuang di perkuliahan di semester 1. Nah, di semester 1 itu aku ada matematika, fisika, kimia, DPP, sama pengenalan komputasi. Jadi kita itu di TPB akan mempelajari tentang matematika, fisika, kimia itu untuk yang teknik-teknik kebanyakannya ya. Tapi untuk yang ada kayak teknik pangan atau sebagainya itu, kalau nggak salah itu ada biologi, biologi dan sejenisnya lah. Nah, aku kebetulan di SLPK. Jadi aku di sini adanya Moviki. Dan di TPB juga kita bakalan diajarin beberapa mata kuliah pengantar dasar-dasar sebelum kita masuk ke jurusan. Dan kebetulan aku itu kan masuknya itu ke PWK ya, peminatan PWK, jadi langsung DPP. Dan DPP-nya ini, dasar perencanaan perancangan ini, aku langsung belajar tentang yang PWK-nya, nggak ada yang arsiteknya gitu. Jadi ya aku lebih terprogram lah, jadi lebih senang aja gitu. Jadi dari awal udah tahu oh PWK-nya ini gitu dari awal sampai akhir gitu. Terus di semester 2 ini udah mulai hybrid. Jadi waktu itu aku di semester 2 itu aku kuliah di ITB Jatinangor. Kurang lebih selama 5 bulanan lah di sana. Ya aku kuliah dari mata kuliah ini. Ya ketemu lagi matematika fisika, tapi untuk kimia udah nggak ada. Karena kebetulan kalau di SAPPK kimia hanya di semester 1 aja, sedangkan
untuk beberapa jurusan ataupun fakultas sekolah yang ada di ITB itu, ya kimia ada di semester 1 dan semester 2. Dan di sini ya terlihat gitu. Di semester 2 ada apa aja mata kuliahnya. Dari semester 1 sendiri mungkin misalkan dibilang mata kuliah yang paling seru itu apa? Kalau dari aku sendiri, aku kayaknya lebih seru ke pengenalan komputasi gitu. Jadi kalau pengenalan komputasi itu, kita itu kayak belajar suatu teknik pemrograman, dasar-dasar pemrograman gitu, untuk membuat sesuatu gitu. Jadi praktikumnya juga waktu itu kayak pakai Scratch dan Python. Kalau untuk Scratch itu jadi kayak kita ngebuat suatu game. Kemudian kalau Python itu kayak kita mengolah big data lah. Kita mengolah data-data yang banyak, diolah, diinterpretasikan seperti apa. Dan itu aku seru sih. Kalau di semester 2, ya tentu kalau yang paling disukai olahraga. Ya sebenarnya olahraga ini yang penting kita bisa lari selama 12 menit dengan ya berapa keliling ya waktu itu aku lupa. Sekitar beberapa keliling lah, itu harus bisa lebih dari 5 keliling lebih dalam 12 menit itu ya udah pasti auto A juga gitu. Tapi nggak hanya itu, juga yang namanya etika dalam suatu perkuliahan gitu, apalagi di olahraga itu diperlukan gitu. Jadi nggak hanya di olahraga sih, tapi di semua mata kuliah itu yang namanya etika diperlukan banget. Gitu. Dan di semester 2 ya aku lebih sukanya ke olahraga, kemudian ke teknik komunikasi dan presentasi. Ini salah satu mata kuliah pengantar juga untuk PWK. Dan ini dibagi jadi dua, ada yang arsitek dan PWK. Dan aku lebih sukanya itu yang ke PWK karena bener-bener udah, ya aku suka dari PWK gitu. Aku suka PWK dari semester satunya gitu. Kemudian ada juga pengantar rekayasa dan desain. Ini juga salah satu mata kuliah umum sebenarnya. Tapi ini udah dirancang untuk beberapa jurusan gitu. Jadi udah disesuaikan dengan jurusan-jurusan ke depannya. Dan untuk aku sendiri, pengantar rekayasa dan desainnya atau PRD itu bener-bener seru sih. Kita kayak ngerancang, kita kayak seorang planner gitu, bisa dibilang planner ataupun seorang yang memiliki usaha. Jadi kita ngebuat dari awal seperti apa konsepnya, kemudian dibuat, kemudian untuk RAB-nya seperti apa dan sebagainya. Itu seru banget sih kata aku. Terus yang terbaru itu kayak aku sekarang di tahun sekarang, aku udah di ITB Cirebon, udah 1 tahun kurang lebih, dari semester 3 sampai semester 4. Ya aku udah langsung masuk ke jurusan yang emang aku sukai gitu. Emang ada beberapa mata kuliah yang terbilang sulit juga gitu, karena yang namanya belajar yang gak ada yang langsung mudah, semuanya pasti ada prosesnya dari yang tadinya sulit ke mudah gitu. Nah, jadi di semester 3 itu sebenarnya kalau di jurusan PWK ada 22 SKS. Tapi karena IP TPB aku jelek waktu itu, jadi aku cuma bisa ngambil 20 SKS batasnya. Jadi aku ngebuang agama dan etika itu. Jadi agama dan etika aku pindahin ke semester 4. Jadi kalau di ITB juga ada yang namanya batasan-batasan minimum untuk mengambil SKS. Misalkan IP kita di atas 3, ya itu baru kita bisa mengambil 22 SKS. Kemudian jika IP kita di atas 3,5, nah itu kita bisa mengambil lebih dari 22 SKS dan seterusnya gitu. Jadi untuk mengambil SKS juga kita harus bisa melihat dulu kira-kira IP kita ataupun NR terakhir kita itu apakah lebih besar dari 3, kurang dari 3, lebih besar dari 3,5 atau kurang gitu. Dan kebetulan ya aku ya bisa dibilang jelek gitu. Jadi aku cuma ngambil 20 SKS di semester 3. Jadi aku ngebuang agama dan etika itu. Nah, di semester ketiga ini sebenarnya awal-awal belajar itu mungkin ngantuk ya, karena emang yang awalnya semester 1, semester 2 banyak matematika fisika, tiba-tiba ketemu di semester 3 mata kuliah yang hampir seluruhnya itu sosial. Karena PWK itu jurusan teknik sosial lebih, bisa dibilangnya gitu lah. Jadi kita belajar ilmu-ilmu sosial di dalamnya. Dan dari sini di semester 3 ini mata kuliah yang aku sukai itu ya ada pengantar ekonomi gitu. Mungkin ini karena metode belajarnya juga kan yang seru, ketemu sama dosen yang dibimbing sama asisten AI-nya gitu, asisten ya bisa dibilang gitu. Terus aku juga tertarik ke pengantar data spasial gitu. Kita sebagai seorang planner juga khususnya, kita belajar kayak perpetaan gitu, gimana cara ngebuat peta dari awal, mulai layouting dan sebagainya, itu kita belajar di situ. Dan itu seru banget sih. Tapi mungkin untuk praktikumnya ya agak terlalu
cepat juga dan sebagainya, tapi itu ya pengalaman juga. Jadi kita harus bisa menyelesaikan ataupun membuat dengan cepat. Dan mata kuliah yang seru juga ya di sini ada MAP gitu. Jadi MAP ini serunya karena ada tugas sih. Tugasnya itu aku waktu itu ada penelitian kecil dan mungkin aku bisa tunjukin. Jadi ini salah satu drive aku, bukan drive sih ya, penyimpanan aku selama kuliah. Aku selalu nyimpan semua. Nah, jadi ini contoh laporan penelitian kecil aku untuk MAP. Jadi penelitian kecilnya itu kita mengimplementasikan ataupun menggunakan metode-metode yang udah diajarkan di MAP 1 ini, atau statistik lah bisa dibilang gitu, ke suatu studi kasus ataupun apa gitu. Dan di sini aku ngambilnya ruang lingkupnya Kabupaten Cirebon dengan judul analisis kesanggupan membayar, tingkat kepuasan dan kemudahan transportasi umum untuk ELAP sebelum dan saat pandemi di Kabupaten Cirebon. Dan ini aku ngebuat mungkin kurang lebih 2 minggu. Ya, aku ngebuat kayak laporan ini kurang lebih 2 minggu. 2 minggu atau 3 minggu, aku lupa. Sekitar segitulah. Pokoknya nggak 1 bulan juga, sekitar 2 sampai 3 mingguan. Ya aku ngebuat laporan ini gitu. Dan ini menurut aku seru aja. Karena mungkin basic aku lebih suka bikin laporan ya dibandingkan kayak ngapalin atau apa gitu. Sebenarnya aku agak kurang. Tapi untuk bikin laporan mungkin aku lebih suka gitu. Dan ini seru sih. Jadi kita kayak TA bisa dibilang. Kayak nyusun tugas akhir itu gimana sih. Dan mungkin aku bisa kasih contoh juga tadi yang pengantar data spasial. Nah, ini dia. Jadi mungkin ini ada kayak bikin peta dan sebagainya. Nah, kurang lebih gini. Sebenarnya ada juga sih satu mata kuliah juga namanya pengantar geologi tata lingkungan. Nah, itu juga kayak kita belajar juga perpetaan, tapi itu lebih ke struktur-struktur tanahnya kalau nggak salah. Jadi kayak bikin geologi penampang dan sebagainya. Dan ini mungkin ada tentang topografi aku buat waktu itu di wilayah Karangsem, Provinsi Bali. Sebenarnya seru kuliah, apalagi di PWK gitu ya kata aku, karena kita yang awalnya IPA ketemu ke yang IPS ya seru aja gitu, jadi lebih menantang gitu. Kita belajar lagi dari awal. Tapi jangan takut kok, kita bakal dibimbing juga nanti ya. Terus yang terakhir itu di semester 4. Nah, di semester 4 ini yang udah aku jalanin, yang baru selesai banget aku selesaikan, kan UASnya tadi terakhir habis agama. Nah, di semester 4 ini aku ngambil 22 SKS. Kan tadi aku mindahin si agama dan ETK ini ke semester 4 kan, jadi 20 SKS. Nah, 2 SKS-nya lagi aku ngambil dari mata kuliah pilihan. Karena kalau di ITB itu, kalau nggak salah, kalau pas USKM, kan pernah sama rektor itu, kalau itu kita itu harus ngambil 12 SKS di dalam mata kuliah pilihan dan 3 SKS di mata kuliah pilihan di luar prodi. Jadi aku ngambilnya yang di dalam prodi dulu, 2 SKS nyicil dulu. Dan aku itu pas semester 4 itu aku ngambilnya ke perencanaan dan politik. Nah, salah satu mata kuliah atau bisa dibilang ya satu-satunya di ITB yang ada politik, dan itu seru sih kata aku. Jadi kita belajar tentang korelasi bisa dibilang gitu, terus pengimplementasian bisa dibilang gitu juga, dan intinya sesuatu hal tentang politik. Tapi dari dasar kita belajar itu. Kayak kita belajar tentang pluralisme, kita belajar tentang elit teori, kemudian kita belajar tentang perencanaan, sains, dan sebagainya. Kita belajar di sini tentang politik-politik yang ada di Indonesia khususnya gitu. Dan itu seru sih kata aku. Jadi kita juga metode belajarnya itu kita diharapkan bisa aktif gitu. Jadi nggak pasif di pembelajarannya. Dan itu aku suka. Tadi selain ada perencanaan dan politik, aku juga di semester ini, di semester 4 yang udah aku jalan itu, yang aku suka itu ada ekonomi wilayah dan kota. Kenapa aku suka itu? Karena metode pembelajarannya seru, yang pertama. Terus kita juga jadi antara latihan sama UTS atau UAS itu emang sama soalnya. Jadi kalau kita mengikuti latihan setiap perkuliahan ya otomatis UTS dan UAS ya pasti bisa gitu. Dan itu bener-bener sama banget sih kata aku. Jadi bisa banget kalian misalkan
apalagi nanti yang jurusan PWK di ITB gitu, ya bisa banget gitu. Fokus pada saat perkuliahan, dan nanti kalian pahamin habis selesai kuliah. Nantinya kalau udah mendekati UTS atau UAS, kalian tinggal baca-baca aja lagi gitu. Nggak usah belajar lagi gitu. Soalnya itu emang bener-bener kurang lebih sama banget. Yang penting kalian paham sama konsepnya udah itu. Terus mata kuliah yang seru lagi ya ada studio sih ini, karena studio itu ya kita sebagai planner kan, sebagai planner kita kayak turun ke lapangan, turun ke masyarakat, gimana cara kita ngambil data, cara kita ngolah data, terus saat kita datang ke dinas-dinas, kita datang ke non-dinas itu seperti apa, itu kita belajar di sini. Itu ada studio, dan itu seru banget sih menurut aku, pengalaman-pengalaman dari studio itu. Dan terakhir itu di studio baru selesai, bukan baru selesai sih, baru bisa dibilang kayak lagi nyusun laporan akhirnya. Jadi ini laporan akhirnya dari studio proses itu. Jadi ngambilnya di studi Kecamatan Peret di Cirebon tentang kawasan wisata Trusmi gitu. Topiknya IKM, industri kecil dan menengah. Dan kita kayak nyari data, olah data, terus kita bikin fakta sama analisisnya seperti apa, dan itu seru menurut aku ya. Selain kita belajar tentang ilmunya, tapi kita juga mengimplementasikan lah. Jadi semua mata kuliah yang ada di semester 3 khususnya ya, itu ya dipakai semua di studio. Jadi kita di studio itu nggak lupa sama mata kuliah sebelumnya, dan itu seru banget sih. Jadi sebenarnya pengalaman aku di ITB kurang lebih kayak gitu. Ya senangnya ada, nggak senangnya juga ada, tapi kita harus bisa open minded. Kita harus bisa bener-bener dalam suatu pemikiran yang terbuka kalau kita itu gelas kosong. Kita itu gelas kosong yang perlu diisi dengan air, sehingga dengan hal itu ya kita bisa menerima masukan, kita bisa menerima kritik, menerima saran, dan kita bisa menerima segala informasi, ilmu baru yang baru kita pelajari, dan itu perlu banget kita berpikir seperti itu. Karena kita sebagai seorang mahasiswa yang nantinya bakalan turun juga ke masyarakat, itu diperlukan lah intinya. Nah, sebenarnya gitu aja sih. Kalau misalkan ditanya sejauh ini susah atau enggak, ya seperti yang aku bilang di awal, nggak terlalu susah dan nggak terlalu mudah juga. Yang penting kalian jalanin aja perkuliahan selama di TB, ya jalanin aja terus. Oh iya, satu hal, jangan ngeluh intinya gitu. Jadi jangan ngeluh dan jangan nunda tugas. Kalau kalian ngeluh, itu bakalan kerasa banget nantinya, dan kalau kalian nunda tugas itu bakalan lebih banget itu. Jadi apalagi kalau buat TPB ya. Jadi kalau kalian sekali nunda tugas, ya udah nantinya bakalan di hari-hari esoknya bakalan ada tugas baru ya. Tugas-tugas yang berikutnya bakalan jadi beban kalian juga. Jadi sebisa mungkin jangan pernah nunda tugas. Kalau ada waktu, apalagi misalkan habis kuliah, aku biasanya kalau habis kuliah ada tugas, ya udah aku kerjain di saat itu juga. Mau itu di kampus, mau itu di kosan, di rumah, ya aku kerjain aja secepatnya. Kalau udah selesai kan tenang kitanya, jadi kita tinggal belajar hal yang lain, kita bisa mengasah kemampuan kita di hal yang lain juga, terus kita nggak terpaku sama tugas kita gitu. Jadi itu saran aku. Nah, mungkin gitu sih ya. Nanti mungkin buat semester 5 dan semester 6 aku bakal cerita lagi tahun depan gimana perasaan aku untuk di tahun ketiga nanti. Kalau untuk Sarah mungkin aku ingin rehat dulu lah dari yang namanya perkuliahan, dan pengen ya mengeksplor hal lain gitu. Tapi nanti aku bakal tutup konten kok, terutama tentang dunia-dunia perkuliahan. Oke. Buat nanti anak yang baru masuk, apalagi itu ke ITB, intinya jangan pernah ngeluh, jangan pernah nunda tugas, tetap semangat, jangan pernah menganggap hal ini sulit, dan jangan juga menganggap ini hal yang remeh, hal yang mudah itu. Tetap jalani aja dan terus berusaha. Ya mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan, yang bisa aku sharing-sharing lah tentang aku selama kuliah 4 semester 2 tahun di ITB ini. Ya kurang lebih maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.